Pada bagian ini, saya akan menerangkan mengenai interface atau tampilan dari isi worship 7. Mungkin bagi teman-teman yang baru bermigrasi dari isi worship 2009 ke isi worship 7 akan mendapati bahwa tampilan di isi worship 7 agak sedikit berbeda ya dengan isi worship 2009. Di sini saya akan memberitahu atau mengajarkan cara untuk menggunakan isi worship 7. Di bagian sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara untuk mengimpor lagu, media, atau presentation dari isi worship 2009 ke isi worship 7. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah pakai isi worship 2009, tidak perlu ngulang dari awal atau ketik ulang lagu-lagu yang sudah ada atau media yang sudah ada ke isi worship 7. Melainkan bisa langsung lanjut aja dipakai, digunakan di isi worship 7. Nah, di sini saya sudah ada library ya, berupa lagu dan berupa media yang sudah saya impor dari isi worship 2009 ke isi worship 7. Jadi di sini prinsipnya untuk menggunakan isi worship 7, teman-teman perlu melihat dari bawah ke atas, kiri ke kanan. Nah, pertama-tama kita perlu lihat di bagian bawah. Di bagian bawah ini adalah library. Library ini berisi songs atau lagu-lagu yang kita sudah punya, juga bisa berisi scriptures atau Alkitab yang kita punya yang sudah kita install di isi worship 7. Kemudian ada media. Media ini berupa video, image, feeds, DVD, dan audio. Kemudian ada presentations dan ada themes. Pada bagian ini kita akan membahas song scriptures dan media terlebih dahulu. Nah, kemudian kita naik ke atas. Di atas ini ada schedule ya, yang perlu kita lihat pertama dari kiri yaitu schedule. Nah, untuk pengaplikasiannya, sebagai misal, hari Minggu besok kita mengadakan ibadah. Tentu tidak semua lagu akan dinyanyikan pada ibadah tersebut. Nah, kita bisa meletakkan lagu yang ingin dinyanyikan di ibadah besok itu ke dalam schedule. Nah, bagaimana cara untuk mencari lagu? Nah, di sini kita bisa langsung cari ya di bagian kiri sini. Tapi saya lebih suka untuk mengganti ini ikonnya jadi kaca pembesar seperti ini. Jadi kita tidak terbatas untuk mencari judulnya saja, tapi kita juga bisa mencari berdasarkan lirik lagunya. Contohnya seperti ini. Nah, saya mau nyanyi lagu yang Yesusku Dahsyat. Lirik lagu awalnya kan mengandung kata alangkah indahnya. Nah, ini maka jika pakai yang kaca pembesar ini, maka bisa ketemu ya dia lagunya gitu. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan ke schedule? Kita bisa seret saja lagunya ke dalam schedule. Untuk mencari lagu berikutnya, kita bisa silang ya untuk membersihkan search field-nya. Kemudian kita bisa cari lagu yang lain. Baik, ini juga sama ya. How Great is Our God mengandung kata The Splendor of a King. Nah, ini kita bisa seret ke sini. Kita juga bisa pakai tanda plus ya teman-teman yang ada di sebelah kanan layar ini. Nah, ini akan masuk ke dalam schedule. Berikutnya, kita bukan hanya bisa memasukkan songs atau lagu ke dalam schedule, tapi kita juga bisa memasukkan scriptures atau ayat Alkitab di dalam schedule sini. Contohnya, saya akan mencari kitab Wahyu ya. Nah, Wahyu 1 ayat 1 yang mau saya masukkan. Nah, ini kita bisa masukkan saja. Sama caranya seperti masukkan songs. Kemudian kita juga bisa mencari ayat bukan hanya berdasarkan pasal dan ayatnya saja, tapi kita juga bisa mencari berdasarkan isi dari ayat tersebut ya. Nah, ini misalkan saya ketik berfirmanlah, maka akan muncul semua kutipan ayat yang mengandung kata berfirmanlah. Nah, ini adalah suatu pengembangan ya, pengembangan fitur dari isi worship 2009. Mungkin di isi worship 2009 kita belum bisa melakukan hal yang seperti ini. Caranya juga sama, kita bisa langsung seret, dia bawa ke schedule. Berikutnya, kita juga bisa meletakkan media berupa video, image, feeds, DVD, atau audio ke dalam schedule ini juga. Misalkan di ibadah besok saya akan menampilkan video welcome ini misalkan. Nah, sama caranya kita bisa seret saja dia ke dalam schedule atau kita bisa gunakan tanda plus ini. Nah, di schedule ini kita juga bisa melakukan rearrange ya atau menata ulang schedule yang sudah ada. Misalkan saya mau yang welcome ini tampil di paling atas, urutannya di paling atas. Nah, kita juga bisa seret dia ke paling atas. Nah, kira-kira schedule yang saya buat seperti ini. Nah, jangan lupa jika teman-teman sudah selesai membuat schedule, alangkah baiknya untuk
ingat save ya teman-teman, atau disimpan terlebih dahulu. Ada baiknya untuk save di tempat default ya. Kalau saya lebih suka di resource schedule sini. Nah, kemudian kita juga bisa kasih nama schedule ini. Nah, kalau saya lebih suka kasih nama ibadah apa dan tanggal berapa, supaya tidak bingung nyarinya. Kemudian kita save. Baik, berikutnya di schedule ini kita juga bisa menambahkan background pada slide lagu. Nah, di sini kita bisa lihat backgroundnya masih hitam ya. Kita bisa klik ya. Kita bisa buka atau kita juga bisa klik yang mana yang mau diberi background. Nah, di sini saya akan memberi video background ya, teman-teman. Pada lagu Yesusku Dahsyat. Nah, misalkan di slide lagu Yesusku Dahsyat, saya ingin memberi background yang ini. Misalkan. Nah, ini bisa kita pilih videonya, kemudian kita bisa seret dan timpa di atas Yesusku Dahsyat sini. Nah, maka kalau kita buka, semua akan berubah ya backgroundnya, akan keganti. Kita juga bisa memberi background yang beda-beda antar slide. Misalkan untuk verse saya beri yang kuning ini, kemudian untuk chorus saya kasih dia yang ungu. Nah, seperti ini juga dimungkinkan ya teman-teman. Berikutnya mungkin yang How Great Is Our God, saya mau beri background ini misalkan ya. Nah, sama caranya kita bisa timpa saja di slide How Great Is Our God. Nah, nanti backgroundnya akan terapply otomatis. Begitu juga untuk scriptures ya, kita juga bisa beri background. Nah, kemudian jika kita selesai melakukan perubahan setelah save, jangan lupa kita save lagi ya teman-teman. Kalau kita nggak save lagi, maka perubahan yang baru kita buat tidak akan tersimpan. Kita akan save dulu. Nah, kemudian yang perlu kita lihat adalah yang tengah. Saya sarankan teman-teman untuk ganti dulu tampilannya ke preview and live ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke view, kemudian preview and live. Nah, menurut saya ini lebih memudahkan. Karena selain tampilannya mirip dengan isi worship 2009, ini juga bisa memudahkan bagi kita sebagai operator. Nah, di sini kalau kita klik salah satu di schedule-nya, kita bisa lihat dulu teman-teman ya previewnya. Bahkan di schedule ini jika kita sorot video, maka kita bisa lihat dulu atau kita bisa preview dulu videonya. Apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Jika sudah fix atau sudah yakin, maka kita baru lakukan go live. Nah, go live ini nanti dia akan tampil di layar monitor, di proyektor, di LED, atau di layar di screen gereja teman-teman. Nah, berikutnya kita juga bisa langsung ya teman-teman menampilkan lirik lagu. Misalkan seperti ini, kita langsung bisa go live. Ya, kita bisa ubah slide-nya langsung melalui sini. Kemudian, jangan lupa, karena tadi di slide 3 dan 4 background-nya beda, maka kalau saya klik, maka dia selain ganti lirik lagunya, dia juga keganti background-nya. Gitu. Kalau saya balik ke atas lagi, background-nya kembali ke yang kuning. Begitu juga dengan yang ini. Nah, untuk ke lagu berikutnya. Kemudian, untuk 3 logo di samping kanan ini, seperti biasa ya teman-teman. Untuk yang clear ini, kita bisa hilangkan teks ya di output isi worship-nya. Jadi hanya background-nya saja nanti yang tampil. Kemudian kalau black, ini kita hilangkan tulisan dan hilangkan background-nya sekaligus. Kemudian juga ada logo. Kalau teman-teman sudah set logo, misalkan logo gereja teman-teman, nah maka nanti akan tampil logo gereja teman-teman. Bagaimana cara untuk settingnya, itu akan kami jelaskan di part berikutnya. Kemudian untuk yang terakhir, bagaimana cara kita membuka schedule-nya ulang. Nah, kalau kita tutup isi worship-nya, kemudian kita buka lagi, schedule-nya nanti akan kosong ya, teman-teman. Bagaimana cara untuk membuka schedule-nya? Kita bisa klik open. Nah, kemudian kita di sini bisa pilih schedule mana yang ingin kita buka. Tadi saya terakhir buat yang 20 Agustus 2025 ini. Nah, maka tinggal diklik, maka nanti akan terbuka. Jika tidak ada, jika di sini tidak muncul, kita bisa browse saja. Kemudian kita bisa cari di mana schedule-nya berada. Nah, kemudian kita bisa pilih dan kita bisa open.